Salam Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Herman Jaya Davule dalam channel YouTube GKSBS Palembang Siloam. Tentunya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui channel YouTube pada malam hari ini dalam refleksi malam bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, dalam kesempatan hari ini dalam refleksi bagi kita, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun firman Tuhan ini sebelum kita baca dan sebelum kita dengarkan bersama, mari tentunya sebagai orang percaya, mari kita landaskan segala sesuatunya dengan doa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Tuhan boleh membimbing, menuntun kami, menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan yang akan menolong, mengurapi kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami bahas pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kekuatan dan keteguhan di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara bagi kami lewat firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, saya berharap pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dengan sukacita, meskipun mungkin dalam kehidupan sering mengalami yang namanya persoalan, pergumulan, pribadi lepas pribadi, tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pasti menginginkan bahwa perjalanan hidup kita itu akan selalu baik-baik saja. Kita selalu ingin perjalanan kita selalu terasa nyaman, bisa kita nikmati dengan baik, tapi tanpa kita pungkirin Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan bahwa terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita justru bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam refleksi malam bagi kita pada malam hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya bagi kita, dan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini juga boleh membaca dan membuka Alkitabnya di rumah masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu jemaat ya dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kehidupan kita pasti menginginkan perjalanan yang baik saja.
Tapi tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan bahwa terkadang perjalanan itu juga tidak baik-baik saja dalam kehidupan kita. Karena kadang kita mengalami persoalan, pergumulan hidup, dan lain sebagainya. Menarik Bapak Ibu ya, dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah kisah atau cerita tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya yang sedang berada dalam sebuah perahu, ya, ingin menyeberang pada sebuah danau. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika kita berada di tengah laut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pastinya badai itu terkadang bisa datang Bapak Ibu, ya, bisa dalam badai yang kecil-kecilan, tapi bisa juga badai yang begitu dahsyat sehingga kapal, ya, bahkan perahu bisa menjadi tenggelam ketika badai itu datang. Tapi kita melihat di dalam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca pada malam hari ini kita melihat bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan tiba-tiba ketika mereka berada di tengah danau itu, tiba-tiba datanglah taufan atau ombak yang begitu besar sehingga membuat kapal mereka atau perahu yang mereka naiki itu, air mulai masuk dalam perahu mereka, dan itu artinya bahwa para murid bersama dengan Yesus pada masa itu berada dalam bahaya. Nah Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, mungkin kalau misalnya kita bawakan juga bahwa di dalam kondisi demikian, andai kata kita berada dalam posisi para murid pada waktu itu, mungkin yang kita alami juga pasti akan merasa takut, kita akan merasa panik, ya. Apalagi ketika berada dalam sebuah perahu lalu tiba-tiba datang taufan yang begitu dahsyat. Pasti kita akan dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, ya, antara mati atau hidup. Tapi menarik Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang pada para murid pada waktu itu, mereka ini juga sebagian dari para nelayan. Sebenarnya mereka itu sudah tidak kaget lagi sebenarnya berbicara masalah badai di laut. Karena kenapa? Mereka sudah sering kali menghadapi itu ketika mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan. Tetapi di dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, di sini menjelaskan bahwa para murid itu begitu ketakutan. Bahkan mereka sampai berkata kepada Yesus, "Kau tidak pedulikah kepada kita? Kita ini sedang dalam bahaya, ya. Kita ini akan binasa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah respon para murid pada waktu itu yang begitu takut menghadapi badai itu. Tetapi menarik di dalam respon Tuhan Yesus kepada mereka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? Di ayatnya ke-40 dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi inilah respon Tuhan Yesus Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, ketika mereka membanguni Tuhan Yesus yang sedang tertidur di dalam perahu, maka Yesus pun bangun, dia menghardik, ya, menenangkan badai itu, dan akhirnya badai itu pun berlalu atau badan itu pun reda dan diam dan menjadi sangat teduh sekali. Tetapi yang menarik, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bukankah hal ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita acap kali panik, ya, kita takut. Ya. Padahal mungkin persoalannya kita hadapi adalah persoalannya biasa. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, 2 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan biasa. Tetapi tadi ketika kita menghadapi itu, kita begitu takut, panik, sehingga terkadang kita bisa saja mengambil tindakan-tindakan yang salah dalam menghadapi persoalan itu. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Badai dalam hidup dapat diartikan sebagai suatu guncangan,
terpaan kuat berupa peristiwa atau kejadian yang kedatangannya tidak pernah kita harapkan. Tentunya dalam kehidupan kita tidak pernah mengharapkan yang namanya badai kehidupan itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa badai itu akan selalu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, pada malam hari ini dalam refleksi malam bagi kita, mengajarkan kita beberapa hal untuk kita renungkan bersama. Ya. Yang pertama adalah bahwa badai selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi di sini menjadi perhatian penting bagi kita Bapak Ibu bahwa badai itu selalu ada tanpa terkecuali siapapun dia. Baik orang yang ada di dalam Tuhan maupun orang yang mungkin di luar Tuhan, persoalan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Baik orang yang dekat dengan Tuhan, baik pun orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi semua orang pasti akan mengalami yang namanya persoalan. Terkadang kita mempunyai konsep yang salah Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan, rajin bergereja, rajin dalam persekutuan, maka persoalan itu akan berlalu dalam kehidupan kita. Artinya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan mengalami persoalan. Tetapi yang menjadi kenyataan Bapak Ibu bahwa dekat dengan Tuhan tidak menjadi sebuah jaminan yang pasti bagi kita bahwa kita tidak menghadapi persoalan. Kita melihat para murid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka dekat dengan Yesus, Tuhan Yesus. Bahkan mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan kemanapun mereka akan pergi. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus, bahkan dalam sebuah perahu. Ya, mereka bersama dengan Tuhan Yesus, duduk bersama. Tetapi kita melihat di sini bahwa dekat dengan Yesus tidak menjadi sebuah jaminan bahwa mereka lepas dari persoalan. Di sini kita belajar bahwa semua orang pasti mengalami persoalan. Entah dia itu dekat dengan Tuhan atau tidak, tapi setiap orang pasti ada badai dalam kehidupannya. Ya, badai dalam kehidupan itu bermacam-macam Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang kebutuhan hidup, ada yang mungkin sedang bergumul tentang anak-anak, biaya sekolah anak-anak, karakter anak-anak dan lain sebagainya. Para pemuda mungkin sudah bergumul tentang pasangan hidup, bergumul tentang pekerjaan dan masa depan. Itu adalah badai dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan-persoalan lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan. Itu adalah hal yang wajar. Karena pada umumnya semua orang pasti akan mengalami badai kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat bahwa para murid berada dalam perahu bersama dengan Yesus, tetapi itu bukan berarti bahwa mereka bisa lepas dari badai itu. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang mengikutnya tidak mengalami masalah. Jadi di sini kita belajar bahwa semua orang pasti mengalami badai dalam kehidupan, mengalami pergumulan persoalan dalam hidup. Tetapi yang harus kita ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan bukan berarti kita lepas dari persoalan. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kalau kita dekat mengikut Yesus, maka semua persoalan akan selesai. Ketika ikut Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami persoalan. Yesus tidak pernah berjanji akan hal itu Bapak Ibu. Tetapi Yesus berjanji Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Ia akan selalu menyertai kita bahkan sampai pada akhirnya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, bahwa Yesus akan menyertai sampai pada akhirnya. Dia tidak berjanji ketika kita mengikut Dia, kita akan lepas dari persoalan, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Itu artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Tuhan juga mengizinkan kita menghadapi persoalan itu, maka Tuhan juga menyertai kita melewati persoalan itu. Sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Orang yang saleh sekalipun Bapak Ibu akan kita melihat bahwa kadang-kadang orang yang malah lebih dekat dengan Tuhan justru itulah ia lebih sering menghadapi persoalan.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Alkitab juga, salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Ayub. Ayub adalah seorang yang begitu saleh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia memang adalah anak Tuhan yang saleh. Dia tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan juga boleh izinkan dia mengalami percobaan yang luar biasa. Sampai semua hangus, meninggalkan dia, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Tetapi kita melihat di situ Bapak Ibu, bahwa Ayub tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang Bapak kita pelajari, bahwa setiap orang pasti mengalami badai kehidupan tanpa terkecuali. Yang kedua Bapak Ibu yang kita dikasihi Tuhan, badai adalah asa terbaik bagi kita merasakan pertolongan Tuhan. Jadi badai kehidupan adalah saat terbaik bagi kita merasakan pertolongan Tuhan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, seorang anak bersama dengan bapaknya. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, begini Bapak Ibu ceritanya. Anak ini berkata, "Papa, bagaimana biar aku bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan sukacita?" Kayak gitulah pertanyaan sang anak kepada bapaknya. Lalu sang bapak menjawabnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jawaban, "Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku tidak akan memberikanmu uang belanjanya saat kau masih sedang bermain. Aku akan memberikan uang itu saat kau benar-benar sudah siap untuk pergi ke toko." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban seorang bapak kepadanya, dia mengatakan bahwa uang belanja itu tidak akan diberikan kepada anaknya ketika anaknya masih sedang dalam bermain. Bermain kepada teman-temannya dan sebagainya. Tetapi dia akan memberikan uang belanja itu ketika anaknya itu benar-benar sudah siap ingin pergi ke toko. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pertolongan itu akan selalu ada di saat yang tepat. Maka pertolongan Tuhan itu juga menjadi nyata dalam kehidupan Bapak Ibu ketika kehidupan kita itu menghadapi berbagai macam persoalan. Bahkan Paulus pun mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa dalam kesesakan nyatalah kuasa Tuhan itu. Yang artinya apa? Bahwa orang yang membutuhkan pertolongan lah itulah yang akan ditolong. Nah, kan menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita tidak pernah menghadapi persoalan, tidak pernah menghadapi badai dalam kehidupan kita, tidak pernah menghadapi masalah, pergumulan dan lain sebagainya, lalu apa yang mau ditolong kepada kita? Justru untuk merasakan pertolongan Tuhan itulah, maka kita mesti harus mengalami yang namanya persoalan itu. Walaupun memang kadang persoalan itu adalah hal yang sangat pahit kita rasakan, tapi pertolongan Tuhan itu nyata di saat kita sedang membutuhkan pertolongan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka yang menjadi perhatian bagi kita, maka jangan kita menolak pergumulan itu, masalah itu. Justru ya kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah itu, artinya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi kita lewat sebuah persoalan itu. Kita harus menerima. Kita bersyukur kalau kita diuji oleh Tuhan melalui persoalan yang kita hadapi. Karena di balik persoalan itulah kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi jadikanlah persoalan itu menjadi sebuah momen di mana kita ingin benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi persoalan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membawa kita untuk bisa merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa badai adalah saat terbaik bagi kita merasakan pertolongan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau kita renungkan pada malam hari ini dalam refleksi bagi kita, bahwa meskipun badai terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percayalah bahwa badai itu pasti berlalu.
Sebuah pepatah mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Yang artinya bahwa tidak selama-lamanya setiap kita akan menghadapi badai kehidupan. Kita tidak selama-lamanya akan terus menghadapi persoalannya sama. Walaupun persoalan itu akan selalu ada, tapi persoalan itu akan terus berganti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Artinya persoalan yang kita hadapi saat ini, ya percayalah bahwa kita boleh memahami, melihat itu, dan semuanya itu akan kita lewati bersama dengan Tuhan kita. Ketika badai datang dalam kehidupan kita, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa respon kita, apa respon Bapak Ibu ketika menghadapi persoalan dalam hidup? Kalau kita membaca di dalam teks ini tadi, maka respon para murid ketika menghadapi badai itu mereka begitu takut, panik. Ya. Mereka sedang berada dalam bahaya. Tetapi Yesus justru menganggap itu, kalau kita membaca di dalam teks lain Bapak Ibu, Yesus menganggap itu kepada mereka menjadi sebuah tanda bahwa para murid tidak memiliki iman. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu ketika kita begitu takut, begitu panik dalam menghadapi persoalan, jangan-jangan itu menandakan bahwa sesungguhnya kita tidak punya iman kepada Tuhan. Yesus mau mengajar kita pada malam hari ini bahwa orang yang punya iman teguh kepada Tuhan, maka sehebat apapun pergumulan atau badai itu dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena dia percaya ada Yesus bersama dengan dia. Paulus juga mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab penderitaan ringannya sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Yang artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa kita harus memahami pergumulan, persoalan, badai kehidupan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal. Kita harus memahami bahwa badai boleh terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin naik level, semakin tinggi, semakin teguh imannya. Ada sebuah ungkapan mengatakan, tak peribahasa atau pepatah mengatakan bahwa nahkota yang baik, yang handal itu dihadirkan oleh ombak atau badai yang dahsyat. Jadi untuk menjadi seorang yang nahkoda yang luar biasa, yang baik untuk mengemudi kapal besar atau mungkin perahu, maka dia harus dilatih terlebih dahulu bagaimana dia melewati badai atau ombak yang begitu besar di tengah samudra yang dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pengikut Tuhan yang kuat, yang teguh imannya, maka terkadang cobaan itu, terkadang ujian iman itu memang perlu untuk kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, badai kehidupan yang sedang Bapak Ibu hadapi, ya. Atau mungkin berbicara masalah keuangan, kebutuhan hidup, bahkan mungkin berbicara masalah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi semua kita pasti akan mengalaminya Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa di balik itu Tuhan izinkan untuk kita mengalaminya supaya kita semakin teguh imannya di dalam Tuhan. Saya juga pernah mengalaminya Bapak Ibu ya dikasihi Tuhan, maka itu sangat menyakitkan, bahwa itu juga bertubi-tubi sangat belum selesai persoalannya satu, muncul lagi persoalannya satu. Tapi ketika kita percaya, saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan semuanya itu pun bisa dilewati Bapak Ibu. Karena kenapa? Itulah Tuhan Yesus hadir di dalam persoalan kita. Ketika para murid ketakutan menghadapi taufan yang begitu dahsyat, Tuhan ada bersama dengan mereka. Yesus hadir bersama dengan mereka, menenangkan badai itu sehingga mereka pun menjadi tenang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa di balik persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah menghadapi persoalan itu dengan sendiri. Maka percayalah, imaninlah, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Akhir kata saya katakan Bapak Ibu, Tuhan ingin kita belajar dari sesuatu. Setiap badai adalah sekolah. Jadi jadikanlah badai itu adalah sebuah sekolah. Setiap cobaan adalah guru. Setiap pengalaman adalah pendidikan. Setiap kesulitan adalah motivasi untuk perkembangan kita. Jadikanlah semuanya itu menjadi sebuah pendidikan, sekolah bagi kita untuk semakin lebih baik, semakin lebih teguh, semakin lebih taat, berpengharapan kepada Tuhan. Badai pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan juga akan selalu ada bersama dengan kita, melewati, berjalan bersama-sama, melewati badai kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Tuhan menolong kita melalui refleksi pada malam hari ini, dan iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa badai kehidupan akan selalu ada dalam kehidupan kami, dan semua orang pasti akan mengalami itu. Tapi kami percaya ketika kami menghadapi itu, kami tidak akan berjalan sendiri melewati itu semua dengan sendiri, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi sebuah yang sangat penting bagi kami, mengingatkan kami untuk semakin mempercayai Engkau ya Tuhan dalam berbagai persoalan, pergumulan atau badai kehidupan yang sering terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh percaya bahwa Yesus akan selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan kami boleh lewati semuanya itu bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menonton siaran ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan, persoalan, bahkan badai kehidupan yang mungkin sedang mereka hadapi saat ini, apapun itu ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan kuatkan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikannya, dimanapun mereka berada. Berkati dalam segala pekerja usaha mereka, bahkan kesehatan mereka juga. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri firman-Mu ini, dan kami akan serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini doa dan permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you.